Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Mutiara Sinurat. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B100194242. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas hukum persaingan usaha kelas A yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda. Kasus persaingan usaha tidak sehat yang saya ambil adalah kasus antara perusahaan air minum Aqua dan Limineral. Yang pertama itu asal mula kasus Aqua dan Limineral. Persaingan produsen air minum dalam kemasan atau AMDK khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama atau terlapor 1 dan distributornya PT Balina Agung Perkasa terlapor 2. Dalam kasus ini, produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar dua pasal, yaitu pasal 15 ayat 3 dan pasal 19 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Limineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Limineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Aqua dituduh telah melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Limineral. Hal ini tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Dari sidang-sidang di KPPU, diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki 3 bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa email. Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor 1 dan terlapor 2 yang saling dikirim melalui alamat email kantor. Email yang ditemukan tim investigator berjudul Degradasi Star Outlet menjadi Wholesaler. Email itu berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor 2 kepada pedagang Star Outlet, bahkan terlapor 2 disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu Star Outlet. Dasar hukum dari kasus ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya, analisis kasus. Analisis yang berkaitan dengan kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Pasal pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang persyaratannya bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tertentu dan kepada pihak tertentu. Kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Ayat ketiga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok A. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, dan B. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dalam hal ini, pihak PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa telah memenuhi unsur terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang melanggar ketentuan dari pasal 15, yaitu tentang perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang memiliki level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan produksi atau barang dan jasa. Pelaku dalam hal ini melanggar ketentuan dari perjanjian tertutup, yaitu vertical on discount atau pasal 15 ayat 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Pasal selanjutnya yang dilanggar adalah pasal 19A dan B UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kedua, yang B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
Sehubung dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf A dan B ini, pihak PT Tirta Investama atau terlapor 1 dan distributornya PT Balina Agung Perkasa terlapor 2 terbukti secara bersama-sama telah melakukan tindakan persaingan yang tidak sehat dengan melakukan ancaman atau larangan kepada para pedagang atau pemilik toko Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral. Mekanisme degradasi terhadap para pedagang sehingga adanya klausul berupa larangan menjual produk kompetitor merupakan tindakan anti persaingan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pertumbuhan kompetitor. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan produsen Aqua PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan 13 miliar dan Balina dihukum dengan 6 miliar. Kedua perusahaan dinyatakan terbukti melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi dalam pertimbangannya menyatakan terlapor 1, Tirta Investama, dan 2, Balina Agung memenuhi seluruh unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Ketua Majelis Komisi Kurnia Syarani mengatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya. Dengan terhalangnya akses distribusi produk, Majelis Komisi juga menilai adanya keterbatasan akses konsumen untuk memilih produk air minum dalam kemasan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.